الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allahumma rahmna bil Quran amma ba'du. Bapak Ibu IPHI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Ranting Sibela Subranting Sibela yang saya hormati, marilah dalam kesempatan ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin ketika saya didhawuhi untuk ngisi sini, saya mesti tanya materinya apa. Nek enggak ada materi mas saya bingung nih. Kalau nggak dikasih materi itu saya juga bingung. Terus gini aja lah. Saya sampaikan apa yang kemarin saya sampaikan di RT3 kemarin. Malam apa itu? Malam Jumat kemarin ya, Kamis malam Jumat. Sedikit saya ambil ayat yang saya baca pada waktu itu. Dalam surat An-Najm ayat yang ke-31 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Menjadi milik Allah semua yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah sampaikan di sini bahwa semua yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah, supaya kita itu sadar bahwa diri kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak cuman yang sudah kita miliki itu, kalau orang sombong itu kan bilangnya berarti karena usahanya. Karena kalau Qarun itu kan diazab salah satu sebabnya karena dia bilang hadza min ilmin indi, karena saya punya ilmu ini. Punya ilmu untuk cari duit ini. Atau nanti berkaitan dengan Fir'aun, dia bahkan ngaku Tuhan. Jadi memiliki kelebihan jadi raja, dia sampai ngaku Tuhan. Naudzubillah min syarri dzalik. Begitu pula nanti orang-orang yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya mereka menyombongkan diri mereka. Maka dari itu sering Allah Subhanahu wa taala sebut-sebut kekuasaannya. Semua yang ada di langit dan di bumi itu adalah kekuasaan Allah, dan kita yang tinggal di bumi jangan sombong. Ngapain sombong? Itu semua milik Allah. Bahkan kita misalnya udah berangkat haji, itu juga karunia dari Allah. Kita kaya, itu karunia dari Allah. Kita pinter, itu juga karunia dari Allah. Kita kuat, karunia dari Allah. Kita bisa hidup sampai umur sekian ini, berapapun itu, meskipun saya ya seumuran anak jenengan, ya bisa jadi gitu. Sampai seperti ini pun itu juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal itu semua kita gunakan untuk apa? Jangan kita sombongkan gitu loh. Terus Allah setelah menyebutkan kekuasaannya, Allah bilang liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, supaya orang yang berbuat jelek dibalas dengan kejelekan setimpal, orang yang berbuat baik dibalas dengan kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah inti kita hidup di dunia, di situ itu. Semua amal kita itu dicatat oleh malaikat. Kalaupun itu buruk maka dicatat buruk. Kalaupun itu baik, itu pun juga akan dibalas dengan baik. Dicatat oleh malaikat kebaikan. Dan malaikat gak akan bosan untuk nyatat itu.
apapun perbuatan kita, bahkan itu diulang-ulang sekalipun tiap hari ya ngono-ngono terus misalnya, itu pun juga sama, tetap akan dicatat oleh malaikat. Mungkin saya pernah cerita juga, ibu saya itu pernah tanya ke saya, "Le, aku nek sholat malam itu kan saya aku usaha sholatnya 11 rakaat. Tapi gen aku ora lali kuwi 11 rakaat. Carane aku tak apalke nek rakaat siji mesti maca kuwi iki, rakaat keloro mesti iki, ketelu kuwi, keempat kuwi sampai ke 11 aku sapal. Berarti aku nek wis maca tekan surat iki berarti rakaat sekian." Ngono le, ngono kuwi oleh apa ora? Bagus, saya bilang. Lah malaikat apa ora bosen? Ora nang kaitane malaikat bosen, malaikat tetap nulis terus. Meskipun itu tiap malam dilakukan sama seperti itu tetap bagus. Karena kembali lagi kalau ibu saya kan juga udah tua juga. Kalau nek ora di ngonoke lali le aku biasanya iki rakaat piro lali. Rakaat piro lali. Makanya saya pakai seperti itu ya boleh silahkan. Tapi kembali lagi malaikat tetap akan nyatet. Dan malaikat akan nyatet sesuai dengan amal kita. Lah nek sing nulis malaikat itu ganti kita mesti idem kaya wingi ngono tulisane. Kan ngono ta? Kaya wingi. Idem ngono tok ya. Padha wingi ngono tok. Nek kan gitu, kalau malaikat enggak tulis semua itu. Jadi apapun itu tetap ditulis oleh malaikat. Bahkan ketika kita doa, bisa jadi doa kita jane ya guru kuwi tok. Silahkan nanti dicek setelah kita sholat dikir ya guru kuwi apalan kuwi. Ya apalan bar dikir doa, dongane ya guru kuwi tok. Mesti Rabbi firli ono, karo Rabbana atina fid dunya hasanah mesti ono. Kuwi malaikat pun juga akan nyatet itu, meskipun itu diulang-ulang tiap sholat ya seperti itu. Bahkan di jalan kita berdoa ya itu aja. Itu pun juga malaikat akan nyatet. Kembali lagi semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia, Allah jadikan semua yang ada di dunia ini untuk supaya Allah tahu mana hambanya yang paling bagus amalnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian yang paling bagus amalnya. Wis intinya di situ. Dicari yang paling bagus untuk apa? Yang bagus dapat surga, yang bawahnya ya surga ngisore, nek elek neh ya ngisore neh terus sampai akhirnya yang jelek masuknya neraka, lebih jelek nerakanya bawahnya lagi dan seterusnya dan seterusnya. Semua itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal kita masing-masing. Terus ayat selanjutnya, ayat yang ke-32, Allah Subhanahu wa taala lanjutkan. Penghuni surga itu ciri-cirinya apa? Nah di sini alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha illal lamam. Sesungguhnya penghuni surga itu adalah orang-orang yang menghindari dosa-dosa besar, perbuatan-perbuatan keji, kecuali dosa-dosa kecil. Maksudnya apa? Cirinya orang beriman yang pengen masuk surga, tentunya kita juga mengharap itu semua. Kalau kita pengen masuk surga, kita harus menghindari dosa besar. Dosa besar itu ada 3 kriteria. Nanti dibuka dalam kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi. Dalam karya beliau itu ada dosa besar banyak sekali, bahkan jumlahnya yang disebutkan dalam kitab itu ada 70-an sekian. Itu saya sampaikan di Masjid Baitur Rahmah setiap subuh hari Jumat. Sekarang baru nomor 9 nomor berapa itu. Jadi itu nanti kaitan dengan Allah, hubungan kita dengan Allah, dengan sesama, dengan orang tua, dengan tetangga dan seterusnya. Amalan-amalan nafsiyah atau amalan jama'i atau muamalah atau yang lain sebagainya semua ada di situ. Intinya yang kaitannya dengan dosa besar. Ciri-ciri ciri-ciri dosa besar itu ada 3. Pertama, ini yang harus kita hati-hati. Dosa besar yang pertama ciri-cirinya adalah meninggalkan hal yang wajib. Meninggalkan hal yang wajib itu termasuk dosa besar.
Bahkan kita nih meskipun udah berangkat haji, wis pernah melakukan ibadah haji, sholat kan tetap wajib toh Pak, Bu? Halo? Malah ya, kan tetap wajib itu. Kalau kita tahu wajib itu jangan ditinggalkan. Kalau kita tinggalkan itu termasuk dosa besar. Jadi gitu aja. Atau kewajiban-kewajiban yang lain kita tahu bahwa itu wajib, kalau itu kita tinggalkan berarti dia itu termasuk dosa besar. Bahkan kita tahu apa itu wajib, kalau dikerjakan dapat pahala, kalau kita tinggalkan dosa. Bahkan dosa itu dosa besar kalau dia itu wajib. Jadi ini yang harus diperhatikan. Begitu pula kewajiban-kewajiban yang lain. Ciri yang kedua adalah maksiat yang langsung atau kesalahan yang langsung ada hadnya, hukum langsung di dunia yang ada aturannya dalam Quran atau hadis. Misalnya orang mencuri, ini bahasa sekarang itu korupsi misalnya. Dalam Islam itu potong tangan. Ada syariat potong tangan bagi pencuri, berarti mencuri itu adalah dosa besar. Atau nanti ada had yang lain, contohnya orang yang zina, kalau belum nikah itu dipukul 100 kali. Kalau sudah pernah nikah atau istilah sekarang selingkuh atau yang lain sebagainya dengan istilah-istilah yang lain, itu harus dirajam misalnya seperti itu. Berarti zina itu juga termasuk dosa besar. Dan ciri ketiga adalah semua dosa atau kesalahan yang langsung dikasih balasannya, masuk neraka. Orang seperti ini masuk neraka lah, udah semuanya. Misalnya kaitan dengan warisan, itu langsung ini aturan Allah. Kalau kamu jalankan surga. Ayat selanjutnya, kalau kamu tinggalkan neraka. Lain berarti kalau membagi warisan tidak sesuai dengan aturan Allah, neraka itu dosa. Berarti termasuk dosa besar. Gitu aja. Ciri-ciri dosa besar ada 3. Tinggal kita dan ini semua harus kita pelajari. Orang ngakunya muslim, siapapun mereka, mau kaya, mau miskin, semuanya pernah haji atau enggak pernah haji, harus memperhatikan ini, harus hati-hati dan harus tahu. Jadi enggak ada alasan aku kurang ngerti kok, enggak ada. Waktu kita hidup di dunia itu enggak cuma sehari 2 hari. Kita juga dituntut untuk mempelajari Islam ini. Jangan sampai kita ngakunya muslim tapi enggak tahu riba itu haram misalnya. Nggak tahu bahwa bahwa kita meninggalkan kewajiban itu adalah dosa besar misalnya, atau dosa yang lain apapun itu, dosa-dosa yang besar itu jangan sampai kita kita langgar, karena itu menyebabkan kita tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wal fawahisha, begitu pula perbuatan keji. Jadi orang yang meninggalkan dosa besar dan perbuatan keji. Bedanya dosa dan perbuatan keji itu adalah kalau dosa bisa jadi itu hanya merugikan diri kita saja. Kita melakukan dosa, misalnya meninggalkan yang wajib, itu dosa besar, tapi itu masuknya di isem, itu masuknya di dosa. Lah, dan itu bisa jadi cuman merugikan diri kita sendiri. Tapi kalau al-fawahish itu adalah kejelekan yang merugikan diri kita dan orang-orang sekitar kita, memalukan. Contoh yang paling mudah adalah al-fawahish itu adalah zina. Zina, orang yang melakukan zina itu yang jelek bukan lakinya, bukan cuman lakinya, bukan cuman perempuannya. Al-fa'il wal maf'ul, yang pelaku atau yang terkenai objeknya, bahkan keluarga pelaku juga ikut jelek, keluarga yang jadi maf'ul tadi yang dikenai pekerjaan pun juga sama. Bahkan nggak cuman mereka saja, keluarga mereka saja, bahkan kampung setempat pun bisa jadi tercoreng namanya karena perbuatan seperti itu. Na'udzubillah min syarri dzalik. Itulah perbuatan keji seperti itu. Bahkan itu nggak cuman kaitannya dengan orang Islam saja.
itu kalau dilakukan oleh orang di luar Islam, ditanya tentang hal yang seperti ini pun itu juga termasuk perbuatan jelek. Namanya fawahish itu kejelekan yang dianggap jelek oleh semua manusia, mau kamu dari suku mana saja, agama apapun itu tetap al-fawahish, itu tetap perbuatan jelek. Itu yang maksudnya di perbuatan keji itu harus kita hindari. Illal lamam, kecuali dosa-dosa kecil. Al-lamam, dosa-dosa kecil di sini itu bisa jadi juga pernah dilakukan oleh orang yang ahli surga. Dosa kecil yang tepat itu seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, mufasir dari kalangan dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu mengatakan al-lamam, dosa yang kecil, dosa-dosa yang kecil, al-lamam yang tepat itu adalah seperti yang disampaikan oleh Rasulullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Al-lamam itu adalah semua perbuatan keji dan itu pasti terjadi pada manusia. Contohnya, zinanya mata melihat, zinanya telinga mendengar, zinanya mulut ngomong, zinanya tangan menyentuh, kaki melangkahkan, dan farji itu nanti melanjutkan sampai zina atau tidak. Jadi kalau zina, kita melihat zina mata itu ya nanti pasti akan itu termasuk dosa kecil. Maksudnya di al-lamam ini. Itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tidak luput dari hal-hal yang seperti ini. Bahkan perlu diketahui seperti yang tadi dibaca, seperti yang tadi di dalam surat Ali Imran di ayat 155 disebutkan, orang-orang yang melarikan diri dari peperangan itu kenapa kok seperti itu? Mereka itu karena dosa-dosa mereka sebelumnya, dosa-dosa kecil yang menyebabkan mereka lari dari peperangan itu. Jadi dosa kecil sekalipun kalau itu terus menerus itu menyebabkan susah untuk beribadah, diajak perang lari dia. Begitu pula nanti kaitannya dengan dosa kecil itu, kalau sekarang reneng perang apa? Ya udah gini aja. Kalau kita melakukan dosa kecil pasti akan susah melakukan ibadah-ibadah. Itu pasti akan berdampak semuanya. Kalau kita biasa melakukan kebaikan pasti akan mudah melakukan kebaikan selanjutnya. Tapi kalau kita melakukan kebaikan nanti diiringi dengan perbuatan kecil, nanti perbuatan dosa kecil misalnya seperti itu, nanti kebaikan itu akan berkurang, mungkin ikhlasnya, mungkin tenanannya, mungkin atau yang lain sebagainya. Atau bisa jadi biasa nih ke masjid, ngerti-ngerti ya ning masjid. Karena apa? Karena ada dosa-dosa kecil seperti tadi. Bahkan dalam salah satu cerita yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, Imam Nawawi itu adalah yang menulis kitab Riyadhus Shalihin. Dia itu karya Imam An-Nawawi. Begitu pula kitab-kitab beliau juga banyak. Salah satu yang diucapkan oleh beliau itu dia mengadu kepada gurunya. Sakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsadani an atrukal ma'ashi. Aku pernah mengadu kepada kepada guruku namanya Waqi tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani an atrukal ma'asi, maka dia ngasih tahu aku, memberi petunjuk kepadaku supaya aku meninggalkan maksiat-maksiat tadi. Masa Imam Nawawi melakukan maksiat, kan ngono dong pertanyaannya. An atrukal ma'asi. Kenapa kok gitu? Karena ilmu itu adalah nur, cahaya, dan nurullah la yudalil asi. Karena cahayanya Allah nggak mungkin diberikan kepada orang yang banyak maksiat. Naudzubillah min syarri dzalik. Jadi sekelas Imam Nawawi aja dinasihati sama gurunya, jangan kamu maksiat. Ya Allah ya Rahman. Imam Nawawi maksiatnya apa? Imam Nawawi setelah disampaikan ini, setelah dinasihati sama gurunya untuk meninggalkan maksiat, bingung sampean. Aku melakukan apa ya? Padahal gini, kenapa kok sebelum bahas tentang ini, Imam Nawawi itu memiliki kebiasaan ketika belajar kepada salah satu guru itu datang ke sana dan harus dihafal semua yang disampaikan oleh gurunya, semuanya. Kalau takut lupa mesti dicatat. Jadi
semua gurunya, misalnya 1 jam pelajaran, misalnya 1 jam belajar tentang Islam, entah itu ayat Quran atau hadis disampaikan oleh gurunya, itu semua harus dicerna semua dan harus dihafal. Kalau enggak, pasti misalnya kok iki jarang saya dengar, ya ditulis dulu. Nanti semuanya, kalau banyak ya udah ditulis banyak. Nanti setelah itu pulang selesai sampai rumah, kebiasaan beliau itu dihafal dulu dan dia malu bertemu dengan gurunya lagi ketika dia bertemu dengan gurunya tidak menghafal apa yang disampaikan oleh gurunya sebelumnya. Apalagi kalau ditanya, kayaknya tak sampai tekan di orang ngerti lali. Imam Nawawi malu dia. Dan benar, itu kebiasaan beliau seperti itu, dan pagi hari itu udah dihafal semuanya. Sebelumnya, hari sebelumnya udah dihafal semua yang disampaikan oleh guru. Pagi hari wis hafal, terus berangkat. Perjalanan dari rumah ke tempat madrasahnya, tempat belajar di depan gurunya. Sampai di depan gurunya itu hafalannya rusak, lali kabeh ngono lho, enek sing ilang hafalannya. Lantas dia mengeluh, mengadu kepada gurunya tadi. Dan jawabannya tadi nggak boleh maksiat, tinggalkan maksiat, kan itu. Imam Nawawi bingung, maksiatku opo? Sampai dia teringat kesalahan beliau itu hanya saya bilang hanya karena itu tidak sengaja, plus tidak berlezat-lezat di situ, plus perempuannya pun juga tidak menyengaja. Apa itu? Beliau melihat betis wanita yang mau menunggangi kuda, menunggangi kendaraan. Jadi nek Arab nyengklak, Arab naik kuda itu kan betisnya tersingkap sedikit gitu aja. Setelah naik kan betisnya tertutup lagi. Imam Nawawi ndelok kuwi dengan tidak sengaja, wis ngono tok. Sampai di depan gurunya hafalannya ilang kabeh, gara-gara maksiat sing ngono kuwi. Nek awake dhewe, ya Allah ya Rahman, jangankan seperti itu, itu era sengaja. Sekarang ning dalane sengaja ora jilbaban, sengaja nak klambi nih adine, misalnya adine kan cilik banget ya, klambi adine ora cukup ya, kak kurang bahan atau enek belekane dan seterusnya, bahkan roknya dhuwur dengkul dan seterusnya, kan seperti itu. Kalau seperti itu lah bagaimana, Us? Aku apalanku ora ilang, Pak. Ya ora ilang, ora ndek apalan on. Kayak Imam Nawawi kan hafalannya banyak. Ketika maksiat sedikit aja langsung hilang. Lah kita enggak hilang, ora sing dihafalke ya. Ya Allah ya Rahman. Kan gitu. Jadi berkaitan dengan maksiat. Maksiat itu jangan disengaja. Intinya seperti itu. Maksiat dosa-dosa kecil insya Allah tetap diampuni oleh Allah, syaratnya tidak sengaja dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Allah itu luas ampunannya. Jadi selagi kita mau minta ampun, insya Allah dosa-dosa kecil itu diampuni. Selagi kita tinggalkan dosa-dosa besar, insya Allah kita dosa kecilnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah itu maha luas ampunannya. Selanjutnya, saya sampaikan juga berkaitan dengan dosa kecil itu sebenarnya juga Allah kasih wasilah untuk supaya dosa-dosa kecil itu diampuni. Banyak kali ketika kita jalankan hal yang wajib itu insya Allah dosa-dosa kecil kita akan dihapuskan. Contohnya sholat, sebelum sholat kita wudhu. Wudhu itu kan menggugurkan dosa setiap dari air yang mengenai anggota tubuh kita. Mulut misalnya, ketika kita kumur keluarkan, berarti semua dosa mulut dikeluarkan, dijatuhkan. Jadi dosa berguguran seiring dengan netesnya air yang keluar berpisah dari badan kita. Wajah juga sama, wajah berarti mata dan seterusnya. Nanti tangan juga sama, tangan kita ngapain aja, itu semua akan berguguran dosa dari situ. Sampai kaki pun juga sama. Itu dari wudhu. Lah kita sholat 5 kali sehari, wudhu ya minimal 5 kali sehari lah. Kalau kita melakukan seperti itu, insya Allah kita dosanya berguguran habis. Selanjutnya antara sholat satu dengan sholat selanjutnya itu menggugurkan dosa. Kita sholat subuh, nah habis ini
sholat duhur. Dosa di antara subuh sampai duhur itu dihapus karena kita melakukan 2 sholat tadi. Duhur ke asar juga sama, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh lagi, itu pun juga menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Kalau kita tahu hal yang seperti ini, insya Allah kita mudah melakukan wudhu, mudah melakukan sholat 5 waktu itu gitu loh. Wah, aku haji diandani sholat, jangan salah sangka, bisa jadi wong wis haji terus merasa bangga, terus dia sombong, ora sholat ning masjid biasa aja, atau bahkan meninggalkan sholat. Naudzubillah. Ini nasihat untuk saya sendiri sebenarnya. Sebenarnya nasihat ini untuk saya sendiri. Aku jane wis haji. Makanya ini nasihat untuk saya sendiri. Barangkali jamaah juga bisa ambil manfaatnya. Silahkan diambil manfaatnya dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari ayat-ayat ini. Ya, dari wudhunya, dari sholat kembali lagi. Terus Jumat ke Jumat itu juga menggugurkan dosa di antara keduanya. Ramadan 1 dengan Ramadan selanjutnya itu juga menggugurkan dosa di antara keduanya. Begitu pula umrah 1 ke umrah selanjutnya itu menggugurkan dosa di antara keduanya. Haji ke pertama dan kedua itu menggugurkan dosa kecil di antara keduanya. Belum lagi nanti puasa-puasa sunnah yang nanti ada hadis menunjukkan dihapuskan dosa 1 tahun yang lalu atau 1 tahun yang akan datang atau dua-duanya atau dan seterusnya, itu semua menggugurkan dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Jadi kudune loh ya, kalau kita tahu hal yang seperti ini kudune ada yang mlebune surga. Kudune mlebu surga. Kudune loh ya. Nek ijim mlebu neraka berarti bangetan. Nah gitu aja. Lah ya dosane kan dosa kecil gugur semua tuh. Kalau kita tahu itu loh, kudune mlebu surga. Nek sesuk sampai mlebu neraka bangetan. Naudzubillah min syarri dzalik. Nah, kita harus hati-hati, jangan kita menyengaja. Dan bagian akhir dari ayat ini disebutkan fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian menganggap suci diri kalian. Huwa a'lamu bimanittaqa, karena Allah tahu mana di antara hambanya yang paling bertakwa. Ya, jadi yang perlu digarisbawahi bagian akhir ki. Kalau kita sudah menjalankan hal yang wajib, sudah meninggalkan dosa-dosa besar, sudah meninggalkan perbuatan keji, sudah tidak menyengaja melakukan dosa-dosa kecil. Kalau sudah melakukan itu semua, jangan terus sombong. Aku wis salat, wis ibadah. Kancaku ke malah ora. Jangan seperti itu, berarti sombong jenengan. Diajak kalau tahu bahwa dia nggak sholat, diajak. Jadi seperti itu, jangan kamu sucikan diri kalian, menganggap suci diri kalian. Jangan sombong di situ. Kenapa? Karena inilah sifat yang menjadi salah satu senjatanya musuh Allah, yakni musuh manusia, yakni syaitan. Setan membuat sombong ini ada pada manusia supaya semua pahalanya berguguran. Naudzubillah min syarri dzalik. Dan itu pun juga pernah terjadi pada kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa itu pernah ditegur sama Allah. Tegurannya apa? Jadi gini, pernah suatu kali Nabi Musa itu ditanyain sama muridnya, siapa di dunia ini paling pintar? Aku, jawabannya. Siapa di dunia ini yang paling tahu tentang agama? Jawabannya apa? Aku, ngono. Nabi Musa, sekelas Nabi loh dia. Itu aja langsung ditegur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tegurannya dengan apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu kisahnya? Hah? Bukan. Jadi kalau Bukit Sina itu kan baru awal tuh. Baru awal diangkat jadi nabi itu. Bukit Sina, Tur Sina itu. Nah, terus setelah itu ini udah hampir akhir ceritanya. Kaitannya dengan Nabi Musa, karena udah pinter, banyak ilmu agama yang ada pada dirinya, ditanya sama muridnya, emang ada orang yang lebih pinter dari jenengan wahai Musa? Jawabannya apa? Enggak ada, aku paling pinter. Langsung ditegur sama Allah. Ceritanya disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Nabi Musa dengan siapa? Dengan siapa? Dalam surat Al-Kahfi, barangkali tahu. Jadi setelah Nabi Musa saja ditegur,
Masa aku wis haji ditegur tau lah, Nabi Musa ya ditegur. Kita juga harus merasa itu. Apa itu? Setelah itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa, tegurannya adalah kowe aja sombong. Setelah ini kamu harus bertemu dengan nabi, namanya Nabi Khidir. Ceritanya masyhur ini. Jadi diperintahkan untuk bertemu dengan Nabi Khidir dengan ciri-cirine pokoknya engko mlaku wong nek tekan pinggir laut, iwakmu iso urip dhewe, lah ngono kuwi. Jadi iwak wis digoreng iso mencolot dhewe mlebu ning laut. Sampai ada ciri-ciri seperti ini, nanti cari di sekitar situ ada orang nabi yang bernama Khidir. Suruh bertemu dengan Nabi Khidir. Udah, kamu nanti pasti akan tahu bahwa dirimu bodoh. Karena ilmunya berbeda gitu loh. Perhatikan dari cerita ini bahwa bisa jadi kita pinter, bisa jadi kita kaya, bisa jadi kita kuat, bisa jadi kita memiliki segalanya sekarang ini. Tapi perhatikan, jangan sombong. Pasti di atas langit ada langit, ngono wae. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, kalau ayatnya disebutkan dalam surat Yusuf. Setiap orang ada yang orang pinter dalam suatu ilmu, pasti ada orang yang lebih pinter dari itu. Selamanya seperti itu. Nek reneng misalnya saya paling pinter sedunia misalnya, ya pasti akan ada yang lebih pinter lagi, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian dari Allah, jangan sombong. Intinya di situ. Salah satu ilmu yang didapat oleh Nabi Musa itu adalah kan gini. Nabi Musa kan suruh belajar sama Khidir. Nabi Khidir cuma ngasih syarat, kamu harus sabar. Gini ding, kamu mau pengen ikut Khidir gitu kan, dilarang sama Khidir, nggak boleh. Loh masa ora oleh ngopo? Kenapa kok nggak boleh? Kamu mesti nggak bisa sabar. Masa ora iso sabar, aku iso ngono. Dan disebutkan di ayat itu, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Kamu sabar, gimana kamu bisa sabar kalau kamu nggak tahu ilmunya di situ? Jadi sekelas Nabi Musa wis sabar ya kayak ngono lho, ngadepi Firaun, ngadepi tukang sihir, ngadepi Haman, Korun dan seterusnya, itu bisa selesai semua. Tapi bareng ketemu Nabi Khidir ilmunya kurang ya. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Jadi sabar itu butuh ilmu. Wis sugih ku ya butuh ilmu ben ya tetap sabar dengan kesugihannya. Wis pinter ku ya tetap butuh ilmu supaya bisa sabar ketika punya ilmu. Jadi dalam segala hal kita harus tahu ilmunya. Dan ilmunya sebenarnya gampang. Tadi kita harus menundukkan diri kita. Jangan sombong. Orang tambah pintar, tambah ilmunya dia harus merunduk. Sering disampaikan gitu kan, padi tambah berisi dia tambah merunduk. Manusia juga harus seperti itu. Jadi jangan sampai wis haji terus sombong, mlakune ndekek ngene. Ketemu karo wong ngono guys. Dan seterusnya, enggak boleh. Enggak bisa seperti itu. Bahkan ayatnya jelas, janganlah kamu berjalan wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di atas bumi ini dalam keadaan sombong seperti itu. Jadi maraha itu ndekeke apa punggunge di ngenekke ngebahas ngono ki ora oleh, enggak boleh. Sewajarnya saja. Malah lagi berhaji kemaki ngono-ngono ke ora isin-isine. Ya jadi seperti itu. Selain itu nanti kaitannya dengan ceritanya Nabi Musa bertemu dengan Khidir, itu kan Nabi Musa juga bilang, aku akan berusaha sabar. Udah, setelah itu naik kapal malah dirusak. Kapal padahal duduk kapalnya Khidir, bar naik malah dirusak kapalnya. Dewi sebagai Nabi Musa ya nesu, lebih tahu kapal duduk kapalmu, kan numpak kene gratisan. Lah barang kowe untuk numpak malah kapal itu rusak. Nabi Musa ya nesu-nesu. Wis Nabi Khidir bilang berarti kowe ora sabar to. Salah kowe. Udah melakukan pertama. Setelah itu bilang
Nabi Musa bilang, jangan kau marahi aku, karena aku kan nggak tahu. Nah, saya lupa, saya belum bisa sabar di sini. Saya dikasih kesempatan lagi. Udah selesai. Ketemu lagi sama anak kecil dibunuh. Cah cilik pinggir dalan pateni krek mati. Ade jadi Nabi Musa, ya nesu-nesu, nek cah cilik kenale ora atau pateni ngono. Nabi Musa bilang seperti itu. Nabi Khidir langsung marah wajahnya. Tapi Nabi Musa segera bilang, oh ya, aku nek tanya sekali lagi, saya nggak akan, kamu boleh berpisah dengan aku. Karena nggak punya ilmu tadi. Sampai yang ketiga, di satu tempat Nabi Musa dan Nabi Khidir bertamu ora disuguh, ora dikenal. Arep bertamu ke rumah orang nggak boleh, dan seterusnya, minta makan nggak boleh, nggak kasih. Tapi malah ada di kampung tersebut ada rumah yang hampir roboh, malah temboknya diperbaiki sama Khidir. Tur ora gurmuhe, itu diperbaiki, orang njaluk gaji, orang njaluk maam ning sing duwe. Nabi Musa kan ya marah dia. Kenapa kok seperti itu, menjaluk pangan ora kei, barang iki enek kerjaan, enek tembok arep ambruk mah tok bangun. Tur ora njaluk makan di situ. Ya udah, setelah itu disuruh berpisah dengan Nabi Khidir. Baru dikasih tahu kapal, kenapa kok kapal dirusak? Karena kalau tidak dirusak, kita nggak bisa nyebrang tadi. Sampai di pinggir jalan pasti kapalnya, bisa jadi kapalnya itu justru malah diambil oleh pemerintah setempat. Karena kapalnya terlalu bagus. Kalau kapal bagus itu justru diambil. Tapi kalau kapal udah rusak nggak mungkin diambil, dan justru dengan rusaknya ini bisa digunakan oleh yang punya terus menerus. Jadi sampai seperti itu. Ada ilmunya di situ. Kenapa kok kita nggak bisa sabar itu? Ada ilmunya di situ. Makanya kita butuh sabar di sini. Selanjutnya bertemu dengan anak kecil dibunuh. Kenapa kok saya bunuh? Karena saya tahu wis ketok ning jidate kuwi wong nakal. Saya ngerti ya Gur Khidir tok, Nabi Musa nggak tahu. Pateni. Kenapa? Khawatir nanti kalau dia dewasa, dia pasti akan durhaka kepada orang tuanya. Yang terakhir, kenapa kok tembok diperbaiki? Karena di dalam rumah itu ada peninggalan anak yatim. Jadi itu punyanya orang baik, orang soleh, orang tuanya soleh, anaknya ditinggali harta di situ. Ini saya perbaiki supaya apa? Supaya harta warisannya itu bisa terjaga dengan baik. Jadi seperti itu. Ini cerita yang terjadi di ceritanya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jadi sekelas Nabi Musa pun juga ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersabar, jangan sombong, jangan peh pengalaman paling akeh dhewe, peh umure tuwa dhewe, peh wis pernah kaji, peh enek peh ya men. Dan seterusnya. Terus akhirnya dia menghinakan orang lain dan seterusnya, nggak boleh. Intinya tetap kita harus banyak bersabar, jangan sampai kita sombong. Karena kalau kita udah sombong, Allah pasti marah dengan diri kita. Jadi seperti itu. Cerita terakhir yang bisa diambil pelajaran dari yang terjadi pada cerita yang ketiga dari Khidir tadi. Fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Wakana abuhuma sholihah. Ternyata di sana orang tuanya solih, makanya saya bangun di sini. Ini sebagai cerita bahwa menunjukkan kita itu harus jadi baik. Kita itu harus jadi orang solih. Nanti anak kita itu urusan Allah. Jadi kan banyak orang kan mikir, kok anakku kerja apa, anakku iso urip ora, kan gitu kan. Dia sekolahnya sampai AEDW apa sih, milih kowe kuliah kudu iki karena passionmu ning kene ngono. Sampai dipilih-pilih ngono kuwi. Padahal kita sebagai orang tua itu nggak perlu seperti itu. Yang penting tugas kita adalah jadi orang soleh, selesai. Kita harus jadi orang soleh.
Orang soleh itu bagaimana? Contoh aja, orang soleh kita bakti sama orang tua. Nah, anak pasti akan ngikut itu. Selanjutnya, kita harus jadi orang soleh, taat beragama. Nanti anaknya bagaimana? Itu urusan Allah. Buktinya ini orang tua udah meninggal semuanya. Faktanya Allah pasti kirim orang lain untuk membantu orang ini. Jadi urusan anak itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma dititipin. Nah, caranya bagaimana? Kita jadi soleh aja dulu. Itu jadi orang soleh, orang tua yang soleh, dan setelah itu nanti anak itu tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang jaga dia Allah, yang ngasih rezeki dia Allah. Kita ya semampu kita. Kalaupun kita ninggal di tengah jalan itu ya urusan lain. Wah, anakku kuliah dong lulus masa aku mati sih misalnya ya. Anakku cilik-cilik masa aku mati. Misalnya seperti itu urusan Allah. Jadi kita mau mati kapan itu urusan Allah, nanti yang nanggung anak kita. Selagi syaratnya satu, kita jadi anak soleh, jadi orang yang soleh, jadi orang yang pantas dijadikan contoh. Insya Allah nanti belakangan yang urus Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup. Ada yang perlu ditanyakan dari apa yang saya sampaikan? Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Yang akan saya tanyakan yaitu yang pertama, bagaimana kaitannya dengan Islam KTP? Karena tadi dijelaskan Islam KTP itu tidak melaksanakan kewajibannya. Apakah dia termasuk melakukan dosa besar selama hidup? Itu yang pertama. Yang kedua yang saya tanyakan, bahwa kita termasuk melakukan dosa kecil apabila melihat hal-hal yang sifatnya negatif. Bagaimana kalau kita itu hanya membayangkan, baik membayangkan hal-hal yang baik maupun membayangkan hal-hal yang buruk. Apakah kalau membayangkan hal yang negatif itu termasuk dosa kecil? Yang baik itu mendapat pahala. Itu saja yang saya minta penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban dari guru saya, sing mlebu surga KTP ini, wong ora Islam. Sing ngono wae, Islam KTP berarti sing mlebu surga KTP ini kan sing Islam KTP ini. Lah wonge Islam apa ora itu kan pertanyaannya. Dia menjalankan kewajiban enggak, dia meninggalkan dosa besar enggak, kan gitu aja. Jadi makanya ini tuntutan untuk kita semua, jangan jadi orang baik untuk diri kita sendiri aja. Nasihati orang-orang sekitar kita yang mungkin bisa jadi itu keluarga kita, bisa jadi itu tetangga kita yang mereka ngakunya muslim, diajak sholat. Jadi diajak jadi baik, diajak ikut kajian supaya tahu hal-hal yang seperti ini. Jangan sampai dia merasa cukup dengan ilmu yang dia miliki, jangan sampai dia merasa cukup ibadah yang dia miliki, padahal itu semua kurang. Padahal kewajiban kita minimal sehari 5 kali sholat, belum lagi puasa Ramadan atau kewajiban-kewajiban yang lain. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya kalau melihat dosa kecil, ya. Kalau pikiran bagaimana? Gini, perintahnya adalah kita harus berbaik sangka dan harus mikir hal yang positif. Rasulullah SAW bersabda, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ana ma'adhonni abdi bi. Aku itu bersama dengan prasangka hambaku kepada diriku. Ketika kita berprasangka baik kepada Allah, prasangka baik itu akan menimpa diri kita, akan terjadi pada diri kita. Allah bilangnya seperti itu. Tapi kalau sebaliknya bagaimana? Berarti ya sesuai dengan prasangka hambanya. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita suudun kepada Allah, maka berarti yang jelek itu pasti akan menimpa diri kita. Na'udzubillah min syarri dzalik. Begitu pula pikiran-pikiran yang negatif itu jangan sampai terjadi.
Kalau kita sampai memikirkan hal-hal yang negatif, berarti kita tidak disibukkan dengan yang positif. Jadi kalau ulama bilangnya gini, illam tuzghil nafsaka bil haqqi saghalatka bil batil. Jika dirimu tidak kamu sibukkan untuk hal-hal yang baik, pasti dia akan tersibukkan dengan hal yang buruk. Titik, wis ngono tok. Reneng liyane nek rapi mesti elek. Kalau kita sampai ada kesempatan untuk mikir yang buruk, berarti pas kuwi jenengan ora ngopo-ngopo. Masa pas kerja sibuk-sibuk ngene mikir elek kan ora mungkin toh. Makanya kita harus selalu menyibukkan diri kita untuk hal-hal yang positif. Ning ngantuk ndang turu wis rasa mikir apa-apa ngono wae lah. Ning ngantuk rasa HP-an Jadi ada waktu masing-masing. Sibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif. Kalau bahkan sering saya sampaikan, kalau kita jalankan hadis yang sahih saja, kuwi aslinya ada wis kesel. Waktu kita udah habis untuk menjalankan hadis-hadis yang sahih tok. Kuwi rasa nanggung hadis dhaif. Jadi jalankan pelajari Quran lah. Ngene wae paling mudah pertanyaan dari saya. Apakah jamaah sini ada yang pernah belajar Quran khatam? Belajar tafsir Quran khatam? Belum. Ngono jek mikir sing elek. Mikir sing urung dilakoni ngono lho. Wis tuwa iki Pak, ora apa-apa. Mikir sing positif, belajar Quran dari awal sampai akhir ngono lho. Sehingga ketika tadi misalnya ada yang baca Quran ada terus terjemahnya, ngono gini, udah pernah belajar itu ngono mikir, ya Allah kok ngene misalnya. Ya Allah kok seperti ini. Makanya ada kaitan antar satu ayat dengan ayat yang lain. Itu kenapa kok bisa? Karena udah belajar itu gitu loh. Jadi jangan disibukkan dengan hal-hal yang negatif. Sibukkan diri kita untuk hal yang positif. Selesai gitu aja. Ngoten nggih? Ya, yang lain barangkali silahkan. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pak Bujut menyinggung masalah waris. Ya, ada poin warisan. Pertanyaannya adalah sedikit penjelasan tentang kita di masyarakat itu kan sekarang yang terjadi ada 2 poin ya untuk pembagian warisan pada anak itu ya. Itu kalau istilah Jawa sepindong sepikul itu 1 poin, kemudian ada lagi yang bagi rata. Ini menurut ajaran Islam mau dijelaskan kita ngambil yang mana yang paling bagus. Itu poin yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana kita mengaplikasikan warisan ini kepada anak-anak kita. Sementara anak kita ada salah satu anak adopsi. Ada anak kandung tapi juga ada anak adopsi. Kan di sekitar kita banyak yang terjadi seperti itu. Sebelum punya anak dia adopsi dulu, terus punya anak. Bagaimana kita mengaplikasikan warisan ini pada anak-anak sekali, anak-anak kita. Sementara anak adopsi itu resmi, ada adopsinya. Itu Pak, kebetulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi laki 2 kali lipat dari perempuan itu wajib, ayatnya jelas dan harus dijalankan. Bahkan kalaupun dibagi sebelum mati sekalipun, misalnya langsung dibagi sebelum mati, itu pun juga harus sama, harus laki lebih besar daripada perempuan. Dan monggo nanti di hari Jumat habis maghrib sampai isya itu dibahas tentang warisan itu. Baru kemarin saya terangkan tentang itu. Bahkan gini aja, meskipun anak lanang sok-sok ora gagasan karo wong tuane. Iya toh? Anak lanang sok-sok ora gagas karo wong tuane. Sing ngurusi ya anak wedok. Anak bapak ibuke nek lara misalnya sing teko ya wong wedok, anak wedok sing ngurusi. Mosok bagiane ya kursi tok to Pak, misale pertanyaane ngono lho ya. Syariate memang ngono kuwi sreneng kaitane karo sing bagi wedok apa lanang reneng kaitane. Ado apa cedhak padha kabeh. Harus sesuai dengan syariat aturan itu. Bahkan itu pun bisa kemarin saya sampaikan, kalau kita pernah punya anak laki dan perempuan, itu pun berkaitan dengan ASI berbeda. Berkaitan dengan ASI itu pun berbeda. Kalau anaknya laki, ASInya pasti lebih kenceng dia. Beda dengan anaknya perempuan. Kuwi berkaitan dengan ASI tok wis kaya ngono. Dan itu pun nanti sampai dewasa juga sama. Kebutuhan laki-laki itu pun juga lebih besar daripada perempuan.
Nah, jadi adilnya dalam Islam seperti itu. Selain itu misalnya anak kita perempuan kok dapatnya satu toh, dia pasti akan dapat dua dari suaminya, dari keluarga suami, kan sudah adil, selesai kan. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya pertanyaan kedua, kalau ada anak adopsi itu kalaupun nanti dihibahkan atau diwasiatkan untuk dia maksimal 1/3 dari harta waris, maksimal itu maksimal 1/3 dari harta waris. Apalagi ada anak yang sah, misalnya ada anak kandung seperti itu pun juga mereka dapat bagian sesuai dengan aturan Allah, jelas. Tapi kalau anak anak adopsi meskipun ada surat itu maksimal 1/3 tok, itu maksimal, nggak boleh lebih dari itu. Cukup nggih? Yang lain monggo. Terima kasih. Ibu-ibu, lanjut. Ini saya bertanya ringan tapi sering terjadi untuk internal kita, yaitu keluarga besar Islam, terutama kaum Hawa. Ini masalah dosa kecil, Ustaz. Dengan tidak sengaja, tapi sering kaum Hawa itu kalau olahraga ini pakaiannya begitu ya menonjol gitu. Menonjolkan Terus aja, karena di Jaya itu kalau kita warga di sana daripada melihat, mendingan masuk di saja. Nah, itu fakta dan nyata. Mungkin ini masalah pemahaman yang di internal kita. Itu termasuk yang dosa itu sebenarnya yang kita lihat tadi dengan tidak sengaja atau kita. Ini kan soalnya kita dapat karunia mata yang indah seperti ini. Kebetulan olahraga ada kaum Hawa yang pakaiannya itu kamu batir nih. Kan bapak tahu semua dan nggak mungkin kita tidak lihat karena kita di belakangnya yang begitu gerakannya seperti itu. Nah, ini kan pemahaman. Jadi saya kadang-kadang berpikir memang Indonesia itu mayoritas Muslim Islam, tapi yang mukmin berapa persen? Apalagi yang sudah bertakwa, kayaknya bertindak seperti itu. Karena ini kan di pakaian, kita jadi korban dalam dosa. Terima kasih. Ya. Jadi gini, ibu yang apa jenenge apa ngene? Olahraga, senam atau yoga atau fitness, bahkan ada fitness. Perempuan fitness kan ada. Atau jadi gini, bahkan ini yang ngomong bukan saya, ini yang ngomong istri saya. Istri saya dulu itu gini, istri saya sekolahnya semua negeri, SD, SMP, SMA negeri, bahkan kuliah pun juga negeri. Setelah kuliah itu masuk di perbankan juga. Setelah itu kan saya suruh keluar, selesai. Sekarang baru mungkin bulan kemarin ini saya ngomong istri saya orang komentar dan saya nggak bahas tentang itu. Saya ngomong justru dia sendiri. Dia cerita gini, teman saya itu dia itu melakukan fitness tapi menonjolkan yang sudah menonjol, apa gue menunggui, menonjolkan anggota tubuh yang sudah menonjol. Tapi istri saya juga menfollow, jadi kan temennya ya dari Instagram, temennya di temen bank dulu itu masih berteman di Instagram dan lain sebagainya. Begitu pula dia juga follow perempuan yang lain, dia lebih syar'i. Dia ya podo-podo fitness sih, tapi dia tidak menonjolkan barang-barang yang sudah menonjol. Ngono lho. Jadi bisa seperti itu. Faktanya juga banyak contohnya. Jadi kita olahraga bagus, silahkan, itu juga diperintahkan. Tapi ya jangan sampai melanggar syariat Allah gitu nih. Nah, jadi ini yang terus yang salah yang melihat atau yang dilihat ya dua-duanya. Jadi seperti itu. Pak, Bu, gini. Bahkan salah satu nanti belajar lagi tentang bolehnya perempuan pergi ke masjid. Syaratnya itu ketat banget ya itu. Bolehnya perempuan pergi ke masjid itu syaratnya ketat. Nggak boleh pakai minyak wangi. Padahal wedo-wedo nang minyak wangi.
terus nggak boleh mengundang apa namanya, pengen di syahwat, pengen dilihat, atau pakaian, bahkan pakaian di zaman Nabi perempuan itu pakainya warna hitam. Bahkan nanti hadisnya jelas, mereka perempuan di zaman Nabi itu setelah turun syariat tentang haji itu disebutkan dalam hadis menceritakan perempuan setelah disyariatkan tentang itu mereka itu seperti burung yang berjalan. Maksudnya apa? Warnane ireng seperti gagak yang berjalan di padang pasir. Kabeh tertutup. Jadi seperti burung menunggu malam. Itu untuk menunjukkan bahwa mereka memang berusaha menjalankan syariat sesuai dengan aturannya. Ngono. Lambuh iki bahkan perempuan pergi ke masjid jari ini oleh dilarang. Iya benar, nggak boleh kita melarang perempuan pergi ke masjid. Tapi aturannya itu banyak banget itu. Aturannya datang paling akhir, pulang paling cepat. Nah, aturan ini ngono ki. Kenapa? Karena supaya terhindar dari fitnah. Perempuan soft paling belakang. Kenapa? Supaya terhindar dari fitnah. Kan gitu kan? Selain itu warnanya juga hitam, tidak mengundang pengen dilihat, kan gitu. Padahal ngono ki pengen dilihat apa pengen ora dilihat? Apa aslinya pengen dilihat tapi nek didelok terus apa to nesu-nesu ngono. Kan enek to ngono ki. Aslinya pengen dilihat tapi bareng dilihat nesu, kan ono ya mbuh ngono ki apa jenenge. Jadi ini berkaitan dengan berangkat ke masjid aja ada aturan seperti itu. Begitu pula wewangian juga sama, nggak boleh perempuan pakai wewangian. Jadi selain itu perempuan kalau sudah balik yang boleh kelihatan itu cuman wajah dan telapak tangan. Tok. Lah terus kaki Pak, kaki pun juga sama. Golekna hadis kaki oleh kelihatan enggak? Ora oleh. Sing oleh gor wajah dan telapak tangan tok. Kaki enggak boleh. Lah terus piye? Pakai kaos kaki. Jadi seperti itu. Salahnya takon aku ya. Jadi seperti itu nggih. Cukup bisa dipaham sampai sini? Ya. Jangan tempatkan diri kita pada tempat yang menyebabkan orang melakukan kesalahan dan kita pun juga sama melakukan kesalahan. Saya kira cukup sekian. Barangkali sekali lagi sing takon ngono wae. Satu lagi boleh. Kalau enggak saya tutup. Cukup nggih? Ada? Ya, saya kira cukup sekian. Kalau pengen banyak tanya nanti ketemu saya di hari Jumat di sini juga habis maghrib, atau hari Selasa di Masjid Baitul Salam habis maghrib juga. Saya sering ngisi kajian di daerah sini. Silahkan nanti pengen tanya boleh kapanpun atau WA saya juga boleh, silahkan. Saya kira cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf, dan sebelumnya setelah ini saya langsung izin ya. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Monggo teman-teman, Bapak Ibu silakan berhadir di pengajian yang sudah disebutkan tadi. Bahwa untuk kajian lebih mendalam tentang faraid ataupun warisan, Alhamdulillah Masjid Al-Huda telah mendengarkan banyak penjelasan, yaitu pada hari Jumat habis maghrib di masjid ini ada kajian faraid yaitu tentang warisan, di mana bagian yang sangat teliti sehingga kita memang perlu adanya panduan buku, dan kemarin kita sudah dibagikan buku di sini. Nah, bagi Bapak Ibu yang betul-betul mendalami, silakan walaupun terlambat nanti bisa menanyakan segala sesuatunya pada saat kajian. Seperti disebutkan tadi, hari Selasa di Masjid Baitul Salam dan hari Jumat habis maghrib di masjid ini. Iya, subuh juga ada Pak di masjid besar.
Dan seperti pada tahun yang lalu ketika ada virus itu ya, itu alhamdulillah kita sering ke masjid Baitur Rahman dan kakak tahu saya itu bersambung gitu, setiap pagi itu bersambung dan diisi oleh ustaz-ustaz yang bergantian gitu. Itu salah satunya. Dan di tempat-tempat lain yang tidak ada libur ketika kemarin ada virus itu, ternyata kita bisa mengenal lebih banyak ustaz-ustaz yang ilmunya sangat bagus. Alhamdulillah tadi pagi di Masjid Baitur Salam isi materinya dari Pak Ustadz itu ya sudah sangat istimewa, sangat memotivasi. Baiklah, kita lanjutkan. Acara berikutnya adalah sambutan dari tuan rumah. Monggo Ibu Umi, waktu kami persilahkan ataupun yang mewakili, monggo. Itu ada mic-nya tuh Bu Umi. Lah, monggo, wakilnya siapa? Oke. Wah, izin untuk perwakilan dan mungkin hanya sekilas saja bahwa tuan rumah Ibu Umi beserta Ibu, sini namanya Bu. Izin Ibu Ida sudah mengikrarkan bahwa atas kehadiran Bapak Ibu semuanya diucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam memberikan segala sesuatunya kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Ini seperti itu. Berikutnya kita masuki acara yaitu berupa laporan keuangan. Ada yang mau ini? Jadi tidak ada ya? Oke. Jadi berarti kita masuki acara yang berikutnya, yang ketujuh ada lain-lain. Monggo kepada Bapak Sumaram, Pak sebelumnya kami ada.